Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, Pak Gamal. Berikut adalah most important action plan saya terkait dengan proyek Candy and Snack Corner di Amber Cake and Bakery. Ya, baik. Untuk subjek yang akan dibahas pada kesempatan ini ada empat. Yang pertama adalah objektif atau tujuan dari diadakannya proyek ini. Kemudian challenging display product di tahun 2024 khusus untuk bakery, dan ada inisiatif program bakery, dan terakhir tentu budgeting sekaligus untuk proyeksi berapa sih budget yang harus kita keluarkan per satu bakery. Dari sisi objektifnya sendiri, project name-nya itu ada Candy and Snack Corner at Bakery. Project ini menekankan pada pemanfaatan space yang tidak produktif di area bakery tentunya. Dengan bisnis impact-nya sendiri itu menyoroti dua tujuan utama. Yang pertama adalah meningkatkan omset penjualan sampai dengan 5%. Ini saya kalkulasi dari average penjualan snack yang ada saat ini. Kemudian keduanya itu untuk tampilan visual display yang terlihat menarik dan full. Kalau untuk scope-nya sendiri, ini kita akan coba buat di pilot project di 4 bakery. Yang pertama itu ada Dramaga, kemudian ada Bakery Pagelaran, Harjamukti, dan Cipayung. Kenapa yang dipilih di 4 proyek ini? Karena memang yang paling terlihat toko raknya kosong itu ada di 4 bakery ini. Kemudian untuk timelinenya sebetulnya ini sudah saya buat. Jadi memang sementara ini ada 13 timeline. Yang pertama tentu ada execution game canvas, kemudian ada evaluasi performance, kemudian list rak tidak produktif di tiap bakery, kemudian desain konsep, kemudian ada katalog, finalisasi, sampai dengan yang ke-13 itu ada evaluasi booth candy corner-nya nanti setelah kita implementasikan. Kemudian di slide ini bisa terlihat challenging display product. Ini saya ambil dari salah satu bakery code kita yang ada di 4 bakery tersebut. Memang terlihat seperti ini, Pak Gamal. Jadi memang ini sudah kita upayakan untuk merenggangkan produk, tetapi karena jumlah rak yang ada di sana terlalu banyak, sehingga memang berdampak terhadap toko yang terlihat kosong secara display. Ini nanti kita juga coba akan combine untuk pemenuhan aksesoris kue ultah, tapi memang ini proyek paralel, hanya untuk pembahasan saat ini itu lebih difokuskan kepada pemanfaatan space yang akan kita gunakan untuk eh, tambahan produk candy dan snack corner. Kemudian ini inisiatif programnya sendiri, kita punya isu dari banyaknya shelving atau rak yang tidak terpakai di 4 bakery tersebut. Kemudian ini plan programnya tentu ada dua. Yang pertama adalah kita akan buat booth snack and candy corner. Kemudian yang keduanya adalah shelving reduction atau pengurangan rak yang ada di toko. Time periodenya itu November sampai dengan Desember. Ini sebetulnya sudah on progress. Saya sudah melakukan aktivitas perdana terkait dengan vendor khususnya. Nanti itu juga akan kita sampaikan di akhir presentasi ini. Dan untuk rak tidak produktif, ini sudah saya hitung. Untuk di Dramaga sendiri ada 4 rak sebetulnya yang tidak produktif, yang saat ini memang dipakai oleh snack dari vendor. Kemudian untuk pagelaran juga sama, ada 3 rak yang tidak produktif ataupun bisa kita asumsikan bisa tidak dipakai. Kemudian Cipayung ada 3 rak dan Harjamukti ada 2 rak. Dan untuk programnya sendiri, yang pertama itu adalah Booth Snack and Candy Corner. Secara konsep adalah meredesain rak yang tidak produktif di bakery. Kemudian eksekusinya sendiri menambah produk snack dan candy kekinian di bakery. Kemudian time period-nya itu November sampai dengan Desember 2024. Pada tampilan terlihat Pak Gamal bahwa memang kita coba akan desain ulang untuk rak yang ada di toko sehingga memang tidak harus mengganti rak untuk media candy corner ini, tetapi memanfaatkan rak yang ada, tetapi kita redesign ulang dari sisi konsep sehingga memang akhirnya akan lebih strong. Ini contoh 3 di
bawah adalah gambar rak yang memang mirip dengan rak kita sebetulnya. Jadi memang hanya butuh touch dari sisi marketingnya saja untuk memperkuat kita punya tampilan booth-nya di toko kita. Kemudian untuk produknya sendiri, ini saya sudah ketemu dengan vendor, sebetulnya ini lebih ke arah snack kekinian. Jadi tidak hanya candy saja, tetapi ini snack-snack kekinian yang memang langsung diimpor dari US. Jadi memang untuk produk seperti M&M, kemudian Cheetos, Doritos, kemudian ada Nerd, kemudian juga ada ini Martinez ya, produk-produk seperti PepsiCo, tetapi memang PepsiCo yang berbeda dengan produk PepsiCo kebanyakan. Seperti dia yang mengeluarkan produk vanilla pun demikian juga dengan Coke-nya. Coke-nya dia punya yang varian rasa vanilla cherry yang memang notabene-nya tidak familiar di kalangan umum, tetapi memang untuk di kalangan remaja ini sangat hype dan memang secara potensi jualnya sangat tinggi apabila kita mau main juga dari sisi produk minum. Dan untuk yang keduanya, ini terkait dengan self reduction atau pengurangan rak. Ini sebetulnya secara konsep pengurangan rak yang tidak produktif di bakery. Eksekusinya ini adalah mutasi rak ke toko mini bakery yang nanti kita akan implementasi untuk upgrade mini bakery di Pamuruyan dan di Cibinong. Ini kita bisa memanfaatkan karena memang secara konsepnya sendiri itu kita akan coba kurangi untuk rak yang ada di tengah sehingga memang fokus di Bakery Gold khususnya yang tiga bakery Pagelaran, Cipayung dan Harjamukti kita hanya menggunakan rak tengah saja. Tetapi memang ini butuh approval langsung dari manajemen terkait dengan hal ini. Tetapi memang saya rasa untuk rak tengah ini tidak terlalu eh, berpengaruh terhadap tampilan toko karena memang toko-toko yang tidak memiliki rak tengah kita sudah coba implementasikan seperti di Jati Melati, Nusa Indah, kemudian Mekarsari pun sama. Kita hanya memanfaatkan rak sisi kanan dan sisi kiri, tetapi tampilan tokonya sangat baik dan referensi untuk dilakukan implementasi di toko lain. Kemudian untuk progres update snack dan candy corner-nya sendiri, ini saya sudah ketemu dengan vendor dan vendor juga sudah memberikan katalog. Nanti katalog saya akan kirimkan beserta dengan presentasi ini. Juga untuk price list snack dan candy-nya juga sudah saya dapat. Kita tinggal hanya melakukan PO lanjutan saja apabila memang proyek ini disetujui oleh manajemen. Dan terakhir, skema kebutuhan satu bakery, ini saya hitung kasar, jadi memang yang akan kita pakai adalah penggunaan satu rak saja. Kemudian untuk budget proyeksi, itu ada kurang lebih 5 juta untuk pembuatan snack and candy-nya. Dan untuk desain konsepnya sendiri, itu kalkulasi ada 2 juta untuk full. Kita bisa maksimalkan rak tersebut terlihat strong dari sisi visual marketing, sehingga total budgetnya untuk satu store itu ada kurang lebih sekitar 7 jutaan. Mungkin demikian Pak Gamal yang bisa saya sampaikan untuk presentasi tahap 1 terkait dengan proyek Snack and Candy Corner. Tentunya ini butuh ngobrol atau diskusi lanjutan karena memang beberapa hal tentu akan ditanyakan oleh manajemen. Saya cukupkan dulu untuk presentasi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.